Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Alang di channel Kereho Restore. Oke, jadi video kali ini tuh adalah lanjutan dari video sebelumnya, video perakitan dari PC ini. Dan hari ini pas video ini dibuat, PC ini bakalan mau dikirim coy. Jadi mohon maaf kalau setupnya itu kayak gini aja ya, karena ini tuh gua bikin videonya itu buru-buru coy. Nah, di video kali ini kita akan melakukan tes game dari PC yang baru aja kemarin kita rakit ini cuy. Oke, kalau gitu nggak usah kebanyakan basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke proses tes game dari PC ini cuy. Gas cuy. Nah, jadi buat kalian yang belum tonton video sebelumnya, gue saranin buat kalian tonton dulu video sebelumnya supaya bisa tahu spesifikasi apa yang kita pakai di rakitan PC yang satu ini cuy. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke pengetesan yang pertama. Ini gue akan tes di game GTA 5 cuy. Nah, jadi di game GTA 5 ini gue menggunakan settingan resolusi 720p dengan preset rata tengah cuy, atau high ya cuy ya. Kalau di game GTA 5 ini settingannya cuma ada normal, high, very high, terus ultra ya cuy ya. Jadi ini bisa dibilang rata tengah. Dengan beberapa efek gua offin, ternyata dia masih mampu berjalan stabil di 60 fps ya cuy ya. Sejauh ini masih stabil di 60 fps, belum ada penurunan untuk fps-nya. Nah, untuk perbandingan di sini gua coba buat nampilin video kita yang sebelum-sebelumnya coy, itu yang di rakitan menggunakan prosesor i5 3470 dengan VGA yang sama yaitu GTX 750 Ti juga. Ternyata prosesor dari FX 4100 ini masih mampu ya cuy ya mengimbangi performa dari i5 3470 dengan spesifikasi yang kurang lebih sama lah ya. Sama-sama menggunakan GTX 750 Ti, RAM-nya juga sama-sama 8GB. Ternyata untuk FPS-nya ini setara ya cuy ya. Walaupun kemarin di tes game i5 3470 itu kita menggunakan resolusi yang sedikit lebih tinggi daripada yang kali ini ya cuy ya, yaitu kemarin kita menggunakan resolusi 768p. Tapi seenggaknya FX 4000 series ini udah sanggup berjalan stabil di 60 fps dengan menggunakan resolusi 720p coy. Itu udah cukup banget ya. Dan juga pastinya kita bisa lebih hemat dengan menggunakan FX 4000 series ini, karena harga motherboard dan prosesornya itu lebih murah daripada harga motherboard dan prosesor i5 3470 yang harus menggunakan motherboard H61 cuy. Untuk prosesornya sendiri, perbandingan harganya itu berkisaran antara 200 sampai 300 ribuan cuy. Lumayan, kita bisa sedikit lebih hemat dan mendapatkan performa yang bisa dibilang sama lah ya, atau mungkin beda-beda tipis lah ya. i5 3470 sedikit lebih unggul daripada FX 4000 series cuy. Kemudian selanjutnya ini adalah game Valorant coy, karena ini game yang paling banyak di request untuk dilakukan pengetesan gameplaynya ya cuy ya. Wah, di game Valorant ini sebenarnya gua sedikit nggak nyangka ya cuy ya, karena FPS-nya itu tumpah-tumpah cuy, sampai 100 bahkan lebih gitu. Padahal untuk Valorant ini walaupun termasuk game yang nggak terlalu berat atau game yang middle lah ya bisa dibilang, tapi untuk pemilihan prosesornya kita nggak bisa sembarangan cuy di game Valorant ini, karena Valorant ini merupakan game yang CPU bound cuy, atau game yang lebih mengandalkan performa dari si prosesornya cuy. Bisa dilihat di atas, untuk kinerja prosesornya itu lebih tinggi daripada kinerja si GPU-nya ya cuy ya. Prosesornya 60%-an, GPU-nya cuma 47 sampai 50%-an aja untuk kinerjanya ya cuy ya. Untuk dropnya masih di kisaran 90 fps, masih terbilang lancar banget lah ya. Oh ya, ini kita menggunakan
settingan resolusi yang sama yaitu 720p dan menggunakan preset medium cuy. Bahkan pas di keadaan sepi kayak gini, nggak lagi tembak-tembakan, dia bisa naik sampai 170 fps cuy. Mantap. Terakhir di sini gue juga nyobain game kesukaan dari anak-anak wibu ya cuy ya. Apalagi kalau bukan game Genshin Impact. Di game ini gue masih menggunakan resolusi yang sama di 720p tapi menggunakan preset high coy. Game ini sebenarnya bukan game yang berat-berat amat, bahkan bisa dibilang game yang ringan sebenarnya. Tapi yang bikin game ini kerasa sedikit berat dijalanin di PC itu adalah software pihak ketiganya cuy, yaitu emulatornya, karena game ini tuh adalah game handphone Android atau bukan termasuk game PC sebenarnya cuy ya. Maka dari itu untuk ngejalanin game ini di PC kita perlu software pihak ketiga yaitu emulator Androidnya cuy. Untuk grafiknya sendiri sebenarnya game ini tuh menurut gua nggak terlalu berat ya. Mungkin kalau bisa dijalanin di PC tanpa emulator, game ini bakalan terasa cukup ringan ya cuy ya. Walaupun ya cukup banyak efek-efek animasi yang ada di dalam game ini. Spesifikasi PC ini aja udah bisa ngejalanin game ini dengan lancar di 50 fps-an dengan preset yang high. Walaupun resolusinya cuma di 720p cuy. Oke cuy, mungkin segitu aja dulu ya pertemuan kita kali ini. Gua mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe cuy.